Dimulai. Ma Rahim Iya karena ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillah. Rabbi zidni sadri. Oke. Wayasirli walul ya Rabbi ya Allah amba dan berilah kecerdasanku akhirnya memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kita mulai pelajaran coding hari ini. Ingat 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Salah satunya apa? Sarapan pagi. Udah pada sarapan kan? Sudah. Benar? Ya. Karena kalau nggak sarapan pagi itu perut kosong. Ketika perut kosong itu nanti pelajaran itu nggak bakalan masuk. Timbulnya apa? Emosi. Nah, ditowel temannya dikit, wow, emosi akibat apa ya? Iya, perutnya kosong, gitu. Baik, anak-anak ibu, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan seperti biasa, menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan, Neng Panya, kita pimpin dulu lagunya. Di sini, sayang. Oke, pinter. Ayo maju. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, Garuda. Semangat dong. Hai. Patriot. Baik. Pancasila. Rakyat adil. Ayo maju, maju, ayo. Terima kasih Neng Panya. Oke, baik. Sekarang kita pelajarannya apa? Coding. Baik. Minggu lalu kita udah belajar coding. Siapa yang masih ingat kita mempelajari apa saat coding kemarin? Raise your hand, angkat tangannya, jangan di sini. Apa Nadine? Coba Nadine masih ingat nggak? Berpikir komputasional. Oh, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa Nadine.
berpikir komputasional. Ada loh cara-cara berpikir komputasional kemarin, ya kan? Bahkan kita udah praktekkan kemarin. Salah satunya dekomposisi. Lagi, masih ada yang ingat? Satu lagi. Pattern. Apa namanya pattern? Atau pattern, pola. Lagi. Abstraction. Apa? Abstraction. Lagi. Algoritma. Kemarin kita fokuskan kepada algoritma. Ngapain aja kita kemarin? Pas algoritma ngapain aja kemarin? Nah, menggerakkan robot sebagai navigator. Kemarin siapa yang navigatornya? Siapa? Akbar robot atau navigator? Dimas sebagai navigator. Akbar robot. Menyelesaikan masalah apa kemarin? Menyelesaikan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang, lihat ini sebentar. Ada sesuatu yang mana sebentar ya. Ibu ada video, ibu minta perhatikan. Sebentar. Kenapa hilang ini? Nah, perhatikan. Ibu mempunyai video. Video kali ini kayaknya menarik deh, lihatin deh. Kalau menurut ibu minta ketika melihat video, masing-masing kelompok keluarkan pendapatnya. Apa sih video itu, ngapain aja? Oke? Ya, coba lihat. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, tidak hanya di bidang yang Kita ulang. Oke, perhatikan ya, masing-masing kelompok ibu minta saat ini memberikan pendapat. kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, tidak hanya di bidang yang dikategorikan pada teknologi, tapi juga di sektor-sektor seperti pertanian dan hiburan. Buka dulu. Perhatikan. Kasus orang yang menganggap artificial intelligence atau AI dan machine learning sebagai hal yang salah satu hal pertama yang dilakukan banyak orang di pagi hari adalah membuka ponselnya. Nah, ketika kita membuka smartphone dengan penyakit, misalnya Face ID, kita sedang memanfaatkan AI. Contohnya, sistem Face ID yang ada di belakang perangkat keluaran Apple. Siap. Kedua, media sosial. Hal lain yang sering kita lakukan di ponsel adalah memeriksa update media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. AI mempersonalisasi tim pengguna medsos, memberikan friend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita-berita bohong, dan mencegah cyberbullying. 3. Mengirim surat elektronik atau email. Oke. Kegiatan Perhatikan. setiap hari. Setidaknya kita mengirim satu pesan email setiap hari. Itu spell checking dan smart reply adalah contoh penggunaan AI dalam aplikasi. AI juga bisa berperan dalam menortir pesan agar pesan-pesan tersebut masuk ke folder yang tepat di aplikasi email kita. Kenapa sakit? Melakukan pencarian di web. Dalam aktivitas yang Cermati juga sering videonya. kita lakukan setiap Oke, hari, cermati videonya. mesin pencari atau search engine seperti Google dibekali kemampuan predictive search. Saat kita membuktikan apa yang akan kita cari, Google serta-merta memberikan rekomendasi sehingga akan memudahkan kita melakukan pencarian. 5. Digital voice assistant. Tools semacam Siri, Alexa, Google Home, dan Cortana menggunakan natural language processing dan generator yang ditenagai oleh AI untuk menyajikan jawaban-jawaban kepada pengguna. Oke. 6. Berangkat kerja dan bekerja di rumah dan aplikasi kerja lainnya
menggunakan artificial intelligence atau AI untuk memantau kondisi lalu lintas, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi real time dari lalu lintas dan cuaca saat itu. Pengguna juga akan memperoleh saran untuk menghindari kemacetan. 7. Berbelanja. Para peritel online memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat rekomendasi produk. AI akan mengumpulkan informasi terkait preferensi dan kebiasaan membeli konsumen untuk mempersonalisasi belanja konsumen. 8. Menikmati hiburan. Penyedia layanan hiburan memadukan AI dan data kebiasaan serta preferensi musik atau film dari pengguna untuk menawarkan misalnya playlist terbaru atau musik atau film favorit. Dengan memasukkan faktor cuaca dan waktu tertentu, layanan hiburan bahkan dapat menyajikan hiburan yang dapat membangkitkan mood dari pengguna untuk beraktivitas. 9. Bermain game. Video game disebut sebagai contoh terbaik penggunaan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemanfaatan AI di sini adalah pada non-playable characters atau NPC. Dengan AI, NPC akan bereaksi secara dinamis terhadap tindakan yang dilakukan oleh player maupun pemainnya. 10. Aktivitas banking. Bank memanfaatkan artificial intelligence untuk berbagai hal di dalam sistem. Salah satunya adalah mencegah terjadinya fraud dalam penggunaan kartu kredit. Itulah 10 contoh. Oke, videonya. Oke. Udah pernah lihat videonya? Belum kan? Makanya coba sekarang perhatikan. Sebelum kita ke video, Ibu pengen dengar dulu dari kalian. Pernah nggak kalian mendengar kata-kata Google Translate? Siapa pernah? Jupen ngapain? Di Google Translate itu ngapain? Nggak ngapain aja. Kalau Google Translate itu kan pernah dengar tuh. Iya kan? Pernah dengar nggak? Sekarang mau tanya dulu deh. Pernah dengar nggak Google Translate? Pernah. Benar pernah. Atau Google Assistant? Berbeda. Itu dua berbeda. Dua berbeda kan? Kalau Google Assistant kalian ngapain? Kalau Google Translate ngapain? Sekarang yang Google Translate Ibu tanya dulu. Udah pernah nyoba kan? Apa Dimas? Oh iya, namanya aja translate, menerjemah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Dimas. Oke. Google Translate dia menerjemahkan. Saat pelajaran bahasa Inggris kan Ibu udah bilang, Ibu nggak tahu nih artinya. Bu mau nanya sama siapa? Bu, kamus nggak ada. Yang kalian lakukan apa? Ke Google Translate. Nggak hanya bahasa Inggris, bahasa yang lain juga ada. Bahasa Prancis ada. Bahasa apa yang ada di dunia ketika kita mengetik Google Translate, dia akan menerjemahkan sendiri ke dalam bahasa Indonesia. Itulah luar biasanya, begitu cerdasnya dia. Nah, salah satunya ada di AI ini tadi. Nah, sekarang coba perhatikan dulu video tadi. Masih ingat kan video tadi? Ngapain aja itu video tadi? Hubungannya apa gitu? Apa? Yang pertama video itu ngapain aja tadi? Ada yang kalian lihat apa aja? Mudahkan kita untuk bermain game. Ada yang bermain game tadi ya? Iya, mudah. Berarti sering dong? Sering. Jadi ketika kita main game, kita perintah tembak, dia nembak. Kan? Dia nembak, itu nembak. Mundur, dia mundur. Kita mundurin. Begitulah cerdasnya dia. Itulah yang disebut dengan AI. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan fokuskan kepada AI, Artificial Intelligence kemarin, waktu pas komputasional itu. Yang, nah, tar dulu ya, sebentar. Nah, lihatin. Jadi pada pagi hari ini, Ibu minta
tadi melalui tayangan video tadi, kalian mampu nih, harus bisa memahami konsep dasar AI itu seperti apa. Nah, nanti dengan melalui tayangan video itu juga, kalian juga harus tahu, oh, ternyata dia cerdas ya, ternyata dia mesin cerdas. Nah, ada juga di mesin yang tidak cerdas. Setelah itu nanti kita akan melakukan diskusi. Dengan diskusi itu kalian membedakan dan juga nanti mampu juga nih menganalisis manfaat dari mesin cerdas itu dan mesin yang tidak cerdas. Nah, ketika Google Translate menerjemahkan bahasa apa saja, merebet semua. Gak hanya Google Translate, yang lain yang pernah kalian lihat ketika bangun tidur, apa coba yang dicari duluan? Tuh, ponsel. Kata nggak sholat dulu, ternyata ya ponsel. Apa yang dilakukan ketika ponsel yang dilihat? Tuh, lihat TikTok. TikTok. Ketika TikTok, coba perhatikan dan sadari dan resapi. Kalian ketika TikToknya ada, buka, aku mau beli baju lah. Baju apa ya? Baju sekarang diketik di sana. Baju model tahun 2025. Keluar semuanya. Dari atas sampai ke bawah keluar bermacam-macam modelnya. Begitu cerdasnya dia. Dia keluarin semua, kita tinggal pilih. Nah, apalagi nih? Misalnya nih, satu lagi, apalagi contohnya? Yang berbasis AI itu. Spotify. Ngapain aja Karisa? Pintar. Mencari lagu. Kalau bosen nih, lihat YouTube, bosen TikTokan, pengen dengerin lagu, tinggal ketik. Lagu apa yang sekarang? Tabola Bale katanya ya. Tarian kan? Tabola Bale. Merembet semua versi ada. Dia kasih ke kita. Nah, disitulah letaknya AI. Masuk dia di situ. Jadi AI itu adalah teknologi otak mesin yang menyerupai kecerdasan manusia. Nah, cerdas kan dia? Apa saja ketemu apa itu dia muncul semua. Oke, ya kan? Nah, jadi untuk membedakan nanti, apalagi kira-kira mesin yang AI yang masuk ke teknologi AI itu apa saja? YouTube. Oke, Tarisa good. YouTube kata Tarisa. Ngapain aja Tarisa? Nyari apa aja? Hah? Nyari video Untuk apa? Nyari video. Nyari video apa yang sering dicari? Dasi gantung. Apa itu? Film? Animasi. Nah, ketika Tarisa mengetik di YouTube dasi gantung, semua keluar semuanya sebuah versi. Begitu cerdasnya mesin dari YouTube itu. Nah, itulah yang disebut dengan AI. Dia cerdas, mengikuti hampir menyerupai kecerdasan manusia, walaupun dia dikendalikan oleh manusia. Berbeda nih dengan satu lagi. Coba lihat yang elektronik yang ada di kita. Apa yang ada di elektronik di kita? Tuh, kipas angin. Tuh, lebih cerdas mana dia? Kipas angin atau YouTube? Kalau kipas angin cuma dicolokin, hidup, udah selesai. Kalau YouTube, ketika kita tutup, kita buka lagi. Semua beranda-berandanya, apapun keluar apa yang kita inginkan. Tuh. Paham? Benar, paham. Benar. Nanti kalian harus mampu nih. Oh iya, apalagi nih contoh-contoh di kehidupan sekitar kita yang tidak cerdas. Ngacung. Apa tadi, Sa? Lampu. Lagi? Kipas angin udah tadi. Lagi, yang di barang-barang elektronik yang ada di rumah. Mesin cuci, benar. Luar biasa. Televisi. Nah, berbeda dia dengan Spotify. Itu teknologinya ada teknologi AI. Nah, menyerupai kecerdasan manusia. Oke. Paham? Do you understand?
Jeng, tepuk semangat. Oke, baik. Oke, kita main game sekarang. Sebelum kita main game, yuk kita relax dulu lah. Mau relax nggak? Oke deh. Relax sejenak, buka pikirannya sebelum kita masuk ke game. Oke. Tutup matanya. Bayangkan anak-anak ibu berada di alam yang indah. Suara burung berkicauan. Hirup udaranya. Hirup dan hirup. Membuat badan semakin segar. Oke. Hirup sekali lagi. Buka matanya dan kembali ke kelas 6B. Ngantuk. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Oke. Kenapa? Ada yang ngantuk? Ada yang tertidur? Pagi-pagi sudah tidur? Ibu punya beberapa kartu. Kita akan main game. Ibu akan punya kartu. Kalian harus mampu. Tadi kita udah bahas tentang AI. AI adalah kecerdasan mesin yang menyerupai kecerdasan. Kita, ternyata mesinnya cerdas. Yang ini ternyata tidak cerdas. Karena dia tidak punya teknologi AI yang menyertainya. Nah, peraturannya. Oke. Ibu panggil satu orang anak. Pilih aja deh, kamu deh. Nah, nanti pilih. Setelah dipilih, tentukan mesinnya, gambarnya termasuk mesin cerdas atau non cerdas. Apakah dia menggunakan teknik AI apa tidak? Ya kan? Nah, kalau dia benar, langsung letakkan di situ, pegang. Nah, giliran dia menunjuk temannya. Siapa nih kira-kira yang akan saya tunjuk? Deg-degan. Oke? Baik. Oke. Nadine. Ayo Nadine, sini dulu. Kenapa? Nah, ayo. Tepuk tangan dong untuk Nadine. Semangat Nadine. Oke, siap. Lihat, nah, tar dulu kamunya di situ dah. Oke ya, perhatikan. Silakan dipilih. Mau pilih yang mana? Oke, itu gambar apa? Gambarnya kamu tahu nggak? Hah? Apa? Vakum apa? Vakum robot, iya. Coba, vakum robot termasuk mesin cerdas apa tidak? Kata Nadine, cerdas. Oke. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Kasih jempol dulu dong untuk si Nadine. Tepuk jempol. Oke. Good job. Oke, silakan Nadine. Ayo, sekarang giliran Nadine. Milih temannya yang mana ya? Jangan ditutup, nak sayang, dibawahin aja. Nah, mesin cerdas. Oke, lihat. Sekarang giliran Nadine. Nadine ibu kira ditunjuk nih. Cari wajahnya Nadine. Pegang. Oke, siapa? Bila, tepuk tangan tuh Bila. Ayo Bila. Oke. Lagi. Siap. Yang mana? Oke. Oke, apa itu? Apa? Mobil otonom. Tahu nggak mobil otonom? Apa? Mobil tanpa? Iya, benar. Benar nggak? Masuk cerdas apa tidak cerdas?
Masuk? Cerdas. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Tahu nggak mobil otonom ini apa? Udah pernah kan di YouTube lihat kan? Misalnya nih, Dimas, oh aku mau ke Bandung. Nah sekarang tinggal tekan aja Bandung. Alamat sekian. Oh Dimas main tidur aja di dalam mobil. Mobilnya akan berjalan sendiri karena sudah ada teknik AI. Oke, silakan. Nggak capek lagi nyopirnya. Siap. Ayo. Oke. Dempetin juga nggak apa-apa. Oke, kasih ke itu. Terima kasih Nadina. Sekarang giliran Bila, jangan mepet-mepet ke sana. Ayo. Cari orangnya yang mana? Nah. Ayo cari. Siapa? Najwa. Oke, Najwa. Silakan Najwa. Apa itu? Angkat. Lihat. Apakah dia termasuk cerdas apa non cerdas? Yang kenceng biar teman-temannya dengar. Non cerdas. Kata Najwa dia termasuk non cerdas. Setuju apa enggak? Setuju. Kenapa coba? Iya benar. Oke. Giliran Najwa. Lagi. Ayo. Ayo, teman-teman. Tuh, lihat tuh musuh-musuh dan apanya? Musuh Najwa. Coba yang mana? Siapa? Roro. Oke, silakan Ro. Lagi. Itu dia. Apa itu? Google Translate. Termasuk apa? Mesin cerdas. Apakah benar? Benar. Oke. Iya dia cerdas. Kita ketik aja. Apa arti I love you? Apa artinya I love you? Muncul di sana kan? Kalau dia bahasa Cina bisa. Oh, aku penasaran nih bahasa Cina. Apa? Wo ini katanya. Jangan kesini biar kelihatan sama kamera. Nah, ayo. Siapa? Coba jangan perempuan. Kamu coba. Alhamdulillah kata Akbar. Silakan Akbar. Nah, coba liatin ke teman-temannya. Apa termasuk cerdas apa non cerdas? Non cerdas. Sudah paham nggak perbedaannya gimana? Silakan. Karena dia tidak mempunyai. Iya. Lanjut. Sekarang Akbar. Kamu kayaknya dendam banget Akbar. Jangan ditunjukin ininya. Bener. Putar ininya nih digini. Nah, Rehan. Ini. Nah, apa Rehan? Coba liatin. Termasuk yang mana? Coba lihat ke temannya, kata si Rehan dia termasuk non cerdas. Benar apa salah? Kita kasih tepuk cinta yuk. Mau nggak kasih tepuk cinta? Oke deh, kita kasih tepuk apa aja deh, jempol aja. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Good job. Oke, lagi. Jangan ke sana ya, dekat sini. Terus. Lagi. Siapa? Ya, siapa? Rama Aitama katanya. Lanjut coba Rama. Yang mana? Tuh. Apa itu coba lihat? Gambar apa? TikTok. Tadi barusan dibahas ya. Nah, sekarang TikTok Rama udah pernah main TikTok belum Rama? Pernah. Ada akun TikToknya nggak? Ada. Aduh, luar biasa. Apa biasanya yang di TikTok kamu cari? Apa? Membuat layangan. Tutorial membuat layangan ada nggak? Ada. Berbagai cara kan? Ada. Oh, nggak paham yang ini, cari yang ini. Nah, begitu cerdasnya
teknik-teknik AI itu. Oke, ya. Masuk yang mana dia? Cerdas apa enggak cerdas? Cerdas. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Rama. Rama, kirain nggak berani maju Rama. Luar biasa. Oke, tinggal satu. Kak Berin. Oke, Kak. Rama, siap. Tarik nafas. Ke depan Rama. Ayo. Siapa? Aska. Siapa? Manggilnya. Manggilnya yang benar. Yo. Mau pilih ya? Apa itu? Mobil tanpa supir. Maksud apa? Punya mobil tanpa supir nggak? Masa? Ada kali mobilnya di rumah? Ada. Tapi nggak ada supir. Berarti cerdas nggak yang di rumah? Besok beli yang cerdas sama mamanya. Ya? Oke, baik. Insya Allah. Oh iya, amin lah. Nah, kalau di Aska, kalau di rumahnya masih pakai sopir, udah cukup. Terima kasih. Yuk, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan. Oke, paham? Sudah paham apa itu AI? Apa itunya? Nah, sekarang untuk memantapkan pemahaman anak-anak ibu akan membagikan LKPD. Masing-masing kelompok berdiskusi. Ajak temannya berdiskusi, karena dengan salah satu diskusi itu menghargai pendapat teman itu sangat baik sekali. Oke, sudah yang ada di kelompoknya saya. Oh mana? Nih, LKPD-nya kita beritu. Silakan ditempel ya nanti kalau. Nah, Merkurius yang mana? Oke, yang mana? Silakan. Baik, lihatin LKPD-nya. Ada beberapa pertanyaan beserta gambar yang harus kalian tempel. Yuk, lihatin petunjuknya dulu. Sebelum bekerja, perhatikan petunjuknya. Nah, oke. Lihat. Pada saat di LKPD ada beberapa gambar, kalian pilih. Ada mesin cerdas dengan mesin tidak cerdas. Tuh. Di dalam gambar itu udah ditempelin apa belum kemarin? Oh ya, baik. Silakan. Kenapa nih? Halo? Oke. Lihat gambarnya. Kelompok kami memilih mesin cerdas ini. Kenapa? Mengapa memilih itu? Oke, tinggal tulis. Udah dibuatin sama ibu itu. Yang kedua, apa? Ibu minta 2 aja deh. Manfaat dari, lihatin itu LKPD-nya. Ada kan tulisannya deh? Masing-masing lihat. Manfaat mesin cerdas. Kalau di sekolah manfaatnya apa? Kalau di rumah apa? Dan yang di jalan juga apa? Lihat kan ada. Boleh contohnya, boleh. Bu, di jalan mah ada ininya. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Lagi. Terakhir, pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi jika semua pekerjaan hanya dilakukan oleh mesin cerdas? Oke, kita ada 15 menit. Silakan berdiskusi. Nadine, tolong matiin dulu saya. Kebanyakan ini. Belajar menghargai pendapat teman.
Ya, jalan apa? Oke, udah? Oke, semuanya duduk dengan tertib. Sudah berdiskusi? Sudah menerima pendapat teman? Sudah. Saatnya kita hasilkan karya kita sendiri. Coba baca bismillah, kelompok siapa duluan ya? Bismillah. Aduh. Oke. Hitung dong. 1, 2, 3. Coba mana? Ya, tepuk tangan untuk Saturnus. Oke, silakan. Kurang ramai nggak sih? Jangan terlalu ke belakang ke sini. Baca assalamualaikum dulu akan nanti kami. Ke depan nak sini, jangan mojok. Sini lagi. Ke depan, jangan mojok. Sebelah sana. Oke, gitu. Ayo pegang mic-nya. Assalamualaikum enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Saturnus. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan. Mulai dari siapa dulu? Mulai jangan. Yang kencang ya suaranya. Biar terdengar teman-temannya. Yang lain nanti setelah itu kalau tangan. Boleh tanya boleh. Jadi kami pegang aja dulu. Kami memilih Google Translate karena keunggulan seperti kecepatan, dukungan multibahasa yang karena Parisa matanya rada miris, mana kacamatanya mana? Aduh, pantesan dilihatin boleh nih. Oke, Fanya dari Fanya deh. Dari Fanya. Ada yang aja? Ada yang lain dari Parisa. ini nih. Sudah dapat. Keunggulan seperti kecepatan, aksesibilitas, dukungan multibahasa yang luas, fitur sama Aira yang kecil. Aira yang kecil sama Alia. Pegang. keunggulan seperti kecepatan, aksesibilitas, dukungan multibahasa yang luas, fitur audio, dan kemampuan untuk menerjemahkan teks dari berbagai format seperti web, pesan instan, dan dokumen, menjadikannya alat yang sangat praktis untuk pendidikan, bisnis, dan komunikasi antar bangsa di era globalisasi. Oke, yang di sekolah. Ini gue pegang. Oh enggak. Kau udah. Pegang di mainnya sudah. Di sekolah kan, Jupen, silakan Jupen. Lagi. Di sekolah. Pegang. Di sekolah, sistem pembelajaran online. Banyak platform pembelajaran online yang menggunakan AI untuk membantu siswa belajar lebih efektif. Asisten virtual, beberapa sekolah menggunakan asisten virtual yang dapat membantu siswa dengan tugas-tugas mereka. Analisis data, AI dapat membantu guru menganalisis data siswa dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
Ayo, Di rumah. dengerin jalannya, dengarkan. Asisten virtual seperti Amazon, Alexa atau Google Assistant dapat membantu kita dengan tugas-tugas sehari-hari seperti mengatur jadwal atau memutar musik. Oke. Beberapa sistem keamanan rumah menggunakan AI untuk mendeteksi ancaman dan memberi peringatan kepada pemilik rumah. Pengatur suhu. Beberapa Thomas pintar menggunakan AI untuk mengatur suhu rumah secara otomatis. Oke, tuh. Sekian dari kami. Nah, nih, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kelompok ini. Silakan. Tanya, boleh. Apa ini? Apa? Boleh. Apa manfaat dari Google Translate? Bisa menerjemahkan bahasa. Satu. Aira apa Tarisa? Alia deh, Alia. Bisa menerjemahkan bahasa. Bisa menerjemahkan bahasa. Benar itu. Ada lagi? Silakan. Cukup sunoan. Terima kasih untuk kelompok Merkurius. Tepuk tangan untuk Merkurius. Maaf, Sarah. Kasih jempol dong, tunggu 1 menit. Oh, bangga. Tepuk jempol. Jempol. Jempol kiri. Dua jempol. Good job. Oke. The next. Oh iya, Saturnus. Oke. Ya, kita berhitung sama-sama. 1, 2, 3. Jupiter. Tuh, siap. Suaranya tegas dan lugas biar kedengaran. Yang lain boleh bertanya, boleh menanggapi ya apa yang gitu. Kencang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jupiter akan mempresentasikan mobil otonom atau mobil tanpa supir. Yang mana gue baca? Kami memilih mobil tanpa supir karena menawarkan kenyamanan, efisiensi, dan kemudahan dengan mengurangi stres mengemudi dan memungkinkan pengguna melakukan aktivitas lain selama perjalanan. Manfaat lainnya termasuk peningkatan keselamatan yang mengurangi kecelakaan, pengurangan kemacetan melalui navigasi yang optimal, serta potensi ramah lingkungan karena penghematan bahan bakar dan pengoperasian mobil listrik. Menawarkan kebebasan waktu, kenyamanan, potensi keselamatan yang lebih tinggi, dan efisiensi bahan bakar, memungkinkan mereka untuk bekerja atau bersantai selama perjalanan. Selain itu, kendaraan otonom dapat mengurangi kemacetan lalu lintas. Ya, yang mau tanya? Apa manfaat? Mengurangi kecelakaan. Ini coba dulu lagi. Apa tadi ya? Mengurangi kecelakaan dan kemacetan. Iya. Lagi yang lain silakan mulai silakan. Mobil termasuk itu tidak apa? Mengurangi kemacetan. Lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Coba lihat. Yang mana ini? Semua yang baca.
Dua manfaat mesin cerdas berikut ini. 1. Di rumah. Manajemen rumah otomatis. Mesin cerdas seperti asisten suara atau sistem rumah pintar dapat mengontrol pencahayaan, suhu, keamanan, dan hiburan secara otomatis. Ini meningkat. Jadi bisa tidur. Udah bangun tidur, nyatanya udah nyampe ke tempat tujuan. Oke, terima kasih untuk Jupiter. Tepuk tangan. Kita kasih tepuk jempol yuk. Tepuk jempol. Silakan duduk. Good job. Lagi 3 kelompok lagi. Kita singkat aja nih. Ayo. Merkurio, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Merkurius ingin mempresentasikan tentang mesin cerdas. Di sini kami memilih Google Translate karena kemudahan pengguna, aksesibilitas yang luas, dan kemampuan untuk menerjemahkan teks atau suara secara cepat ke dalam banyak bahasa, menjadikannya alat yang sangat berguna untuk komunikasi antara bahasa. Apa tadi? Ulang yang kencang juga. Kencang. Kemudahan pengguna, aksesibilitas yang luas, dan kemampuannya untuk menerjemahkan teks atau suara secara cepat ke dalam banyak bahasa, menjadikannya alat yang sangat berguna untuk